Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zakat pertanian, jadi bertani itu sama barokahnya dengan berternak. Jadi kalau pengen barokah, apa pekerjaan yang paling barokah? Bertani dan berternak. Apa pekerjaan yang membuat cepat orang pengen kaya, cepat kaya? Berdagang. Itu dawuh Kanjeng Nabi ngono. Ya. Lah, sampai petani ini sudah berat, tapi oleh Allah dikasih barokah ini. Oleh Allah dikasih barokah. Bahkan kalau pertaniannya itu dimakan oleh hewan-hewan seperti burung, seperti hama ataupun apapun, Kanjeng Nabi mengatakan illa kana bihi shadaqah, illa kana bihi shadaqah, maka apa yang dimakan oleh burung itu terhitung shadaqah. Sekarang kita bahas zakatnya. Zakat pertanian ini tidak semua petani itu yang ditanam wajib dizakati. Syaratnya ada dua. Nomor satu, biji-bijian. Nomor dua, bisa disimpan dengan waktu yang lama. Kalau bahasa kitanya dalam kitabnya namanya bisa diiddikhar. Bisa diiddikhar. Apa iddikhar? Bisa disimpan dengan waktu yang lama. Sehingga tidak semua tanaman yang ditanam oleh petani saat ini wajib dizakati, karena tidak semuanya berupa biji-bijian dan tidak semuanya bisa diiddikhar. Contoh, nanas nggak ada zakatnya karena nanas tidak bisa disimpan dengan waktu yang lama. Melon walaupun itu hasil pertanian tidak ada zakatnya karena tidak bisa diiddikhar. Semongko tidak wajib dizakati, semangka. Atau bisa disimpan dengan waktu yang lama tapi tidak bisa dimakan, tidak ada zakatnya juga, bukan biji-bijian. Sekarang musimnya tembakau. Tembakau itu bukan biji-bijian, nggak ono orang makan tembakau. Jadi tembakau itu kalau panen nggak ada zakatnya. Jadi zakat itu bukan masalah hasilnya lebih banyak atau tidak. Zakat itu memang sudah ditentukan oleh syariat mana tempat-tempat yang harus dizakati, itulah yang memberikan barokah kepada makanan-makanan itu. Walaupun orang sekarang tembakau itu mahal, tapi gak ono zakate. Itu menunjukkan bahwa tembakau dengan padi lebih barokah padi, gitu ya. Nah, syaratnya dua itu. Tapi menurut madhab Hanafi itu lain. Kalau tadi madhab Syafi'i, kalau madhab Hanafi tidak. Kalau madhab Hanafi semua manabata fil ardi, semua yang tumbuh di bumi pokok menghasilkan dia wajib dizakati. Hatta bambu. Walaupun bambu itu kalau menghasilkan uang dizakati. Tapi madhab Hanafi, kita ikutnya madhab Syafi'i. Berapa nisabnya? Ukuran wajib untuk dizakati. Nih, saya bagi hanya menjadi 3. Ini sampean apalkan. Saya bagi hanya menjadi 3. Yang pertama gabah, yang kedua beras, yang ketiga jagung-jagungan, kacang-kacangan, biji-bijian. Sampean hanya mengingat 3 ini saja. Ini cara mudah untuk mengenal nisab
dan untuk menghitung zakat. Kalau padi yang masih ada luarnya itu loh ya gabah kalau kita, kalau padi itu 13 kintal. Kalau beras sudah digiling jadi beras itu 8 kintal. Tapi kalau biji-bijian, jagung, kacang-kacangan, kacang hijau, jagung itu berapa? 7 kintal. Ingatannya cuma 3 itu, 7, 8, 13. Karena rata-rata orang nanamnya padi, makanya saya hitung padinya. Padi itu kalau sudah 13 kintal wajib zakat. Di bawah 13 kintal enggak wajib zakat. Ada orang panen hanya dapat 10 kintal atau 1 ton, enggak wajib zakat. Baru kalau 1 ton 3 kintal atau 13 kintal dia baru wajib zakat. Paham enggak? Saya sudah tanya ke petani, Pak, kalau tanah berapa orang bisa dapat 13 kintal? Dia jawabnya begini Gus, tidak bisa seperti itu karena tanah itu tidak sama. Ada yang penghasilannya itu tanah sekian dapatnya sekian. Ada yang tanahnya lebar tapi hasilnya sedikit. Ada yang tanahnya sedikit tapi hasilnya lebar. Oke, rata-rata menurut sampean di daerah kita ini, kalau saya Gus menghitung rata-rata, lihat musimnya juga, itu tanah 200 itu sudah menghasilkan 13 kintal. Tapi juga lihat musimnya juga kata petani. Kadang kalau musimnya bagus, hujannya bagus, bisa dapat tanah 200 itu sampai 16 kintal. Bisa jadi tanah 200 hanya dapat 1 ton, 10 kintal. Jadi tidak wajib. Ya makanya kalau nerangkan ke orang nggak usah tanya tanah berapa, tapi hanya kira-kira saja. Tanah 200 kalau sudah sampai 13 kintal wajib zakat. Biji-bijian, jagung bisa disimpan dengan waktu yang lama. Ya enggak? Kacang-kacangan bisa disimpan dengan waktu yang berarti itu wajib zakat. Lah jagung, kacang-kacangan ini kalau sudah sampai 7 kintal, ngitungnya kamu bukan jagung yang masih baru dipanen itu loh, sudah apa namanya itu, sudah diambil janggelnya itu loh. Apa kalau Maduranya ya, janggel juga ya. Jadi dia ambil jagungnya terus janggelnya dibuang, ngitungnya 8 kintal sudah bersih, janggelnya sudah dibuang. Nah kalau sama janggel-janggelnya ya bisa bertonton itu, makanya janggelnya nggak dihitung ya. Berapa zakatnya? Nih Mas, penting iki ya. Banyak ya, mohon maaf ini banyak petani di sekitar kita ini yang nggak zakat. Andaikan para petani yang punya sawah-sawah hektaran itu zakat semua, insya Allah yang miskin, yang nggak punya itu bisa teratasi. Karena di daerah kita nggak musim zakat. Mungkin tidak hanya di sini, di mana-mana nggak musim zakat. Nah, berapa zakatnya? Kalau airnya beli, airnya pakai biaya, itu 5%. Kalau airnya tidak beli atau gratis, mungkin hujan terus, itu 10% atau 1/10. Ini diperhatikan betul. Orang di sekitar kita enggak zakat itu bisa karena 2. 1, karena mereka tidak mau membayar zakat karena berat, atau 2, karena dia tidak mendapatkan edukasi yang baik tentang membayar zakat sehingga dia tidak mau membayar zakat. Kewajiban siapa? Kewajiban kita untuk menyampaikan kepada umat bahwa zakat pertanian itu penting dan harus. Kadang mereka nggak tahu tata caranya, yang santri nggak tahu cara nerangkannya, ya repot. Ditanya sama orang yang kaya, Pak wajib zakat apa tidak? Waduh, sapa orang, nah, mohon maaf, bukan bidang saya. Lo bidangmu apa? Lo santri kok bukan bidangnya bab zakat iki lho.
Cara ngitung mudahnya begini. Rata-rata di desa-desa ini Mas, rata-rata itu semuanya airnya beli, kecuali yang rumahnya gunung seperti Hafid ini. Seperti Hafid ini rumahnya gunung, sudah Hafid ini rumahnya gunung, di atasnya enggak ada, sudah langit ya. Ya. Kalau masih di desa-desa seperti kita, walaupun pakai air pengairan tetap bayar. Berapa zakatnya? Pokoknya kalau nyampaikan ke masyarakat hitungan mudahnya begini. Airnya beli Pak, beli, roto-roto beli. Maka per 1 tonnya 50 kilo atau setengah kintal. Berarti per setengah tonnya 25 kilo. Karena rata-rata airnya beli, kecuali daerah-daerah tertentu seperti Hafid ini yang gunung, airnya mengalir terus. Berapa per 1 tonnya? Per 1 banding 1, 10 banding 1. Berarti kalau panennya 10 diambil 1 ton. Kok panennya 10 ton berarti diambil 1 ton. Itu kalau airnya beli, kalau airnya gratis. Tapi kalau airnya beli 1 banding 20. Berarti kalau 1 ton zakatnya 50 kilo. Paham enggak? Paham betul enggak ini? Paham Bet? Ini kalau enggak paham bahaya ini. Tanya nanti ke ustadz-ustadznya. Ya. Kalau ada orang berzakat 1 banding roto-roto, 1 banding 20 roto-roto, rata-rata. Karena di desa-desa itu hampir semuanya airnya beli. Jadi kamu kalau ditanya sama orang ya gampang, berapa zakat saya? Oh gampang, lah ya berapa? Pokoknya per 1 tonnya setengah kintal atau per 1 tonnya 50 kilo. Jadi hitung-hitungannya kayak gitu, per 1 tonnya 50 kilo. Kamu ingat-ingat itu saja. Airnya gratis, oh berarti per 1 tonnya 1 kintal. Kalau airnya beli per 1 tonnya 50 kilo, gitu ya. Catatannya sekarang. Jadi ini cara ngitung zakatnya semua sama kayak gitu. Mau zakat padi, mau zakat gabah, mau zakat biji-bijian, cara ngitungnya pokoknya per 1 tonnya berapa? 50 kilo. Kamu kalau cari apalagi pakai kalkulator tambah enak lagi kalau pakai kalkulator. Catatannya yang pertama, ini malah yang paling penting catatan-catatan ini di masyarakat. 1, yang mempengaruhi adalah air. Airnya beli apa tidak? Pupuk tidak mempengaruhi. Walaupun sekarang ini pupuk seakan-akan menjadi wajib. Ya, kan pengaruhnya kan begini, kalau airnya beli itu 50 kilo, kalau airnya gratis itu 1 kintal. Airnya gratis tapi pakai pupuk, maka pupuk tidak mempengaruhi, tetap dianggap airnya gratis. Alasannya kenapa kata para ulama? Alasannya kata para ulama, tanaman tidak akan pernah bisa hidup dengan air, tapi tanaman bisa hidup tanpa pupuk walaupun hasilnya kurang maksimal. Maka pupuk tidak mempengaruhi zakat, nominal zakatnya. Nomor 2, zakat dikeluarkan setelah bersih. Setelah bersih, contoh padi ya setelah bersih dan setelah kering. Ini padi dibersihkan bukan sama daun-daunnya, sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, ditimbang. Oh ditimbang ada 13 kintal, maka dia wajib zakat. Apa? Jagung juga kayak gitu, diambil, dibersihkan, janggelnya dibuang, ditimbang. Kalau sudah nyampe 7 kintal baru wajib. Kalau sudah di jagungnya sudah bersih, dilihat ternyata belum nyampe 7 kintal, berarti belum
wajib zakat karena belum sampai satu nisab. Paham enggak kamu? Ya. Nomor 3, masih ada yang tanya juga, zakat itu dikeluarkan tidak dipotong dengan modal. Ingat-ingat, contoh, Mas Rohim bertani, dihitung airnya habis sekian, pupuknya habis sekian, bayari orang yang kerja sekian, di total semuanya habis 5 juta seumpama. Semua habis 5 juta. Terus panen dapatnya 15 kintal. Sudah wajib zakat di atas 13 kintal. Tapi sama Rohim diambil dulu ini modalnya. Oh, modal tak ambil dulu, setelah itu baru tak zakati. Ini salah. Kalau diambil modalnya enggak jadi zakat ini. Karena kalau diambil modalnya enggak sampai satu nisab akhirnya. Maka cara menghitungnya tidak diambil modal dulu, tapi dihitung secara kotor dulu. Mau sak modalnya, mau semuanya dihitung. Nanem, ditimbang, dihitung tanpa dipotong modal, nyampe nisab, maka dia wajib zakat. Ya, catatan yang ketiganya itu. Catatan yang keempatnya, kita harus biasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa zakat itu membawa keberkahan. Karena yang jelas petani itu sudah kerjanya berat, tapi masih wajib zakat. Saya sering didemo sama orang, Gus, petani ini berat Gus, ke sawah ke ini, setelah panen harus dipotong zakat. Sampaikan kepada masyarakat bahwa zakat itu bukan untuk membangkrutkan. Zakat itu tujuannya adalah untuk memberikan berkah. Oh iya, memberikan berkah. Nah sekarang kelihatannya sedikit. Saya kemarin ketemu dengan petani yang baik hati. Ditanya berapa Teguh sebenarnya zakat? Per 1 tonnya setengah kintal. Oh sedikit. Petani yang bagus. Terus ada petani yang hasilnya banyak. Banyak dia. Berapa? Sampai 5 ton. Setelah kita jawab, jawabannya 2 kintal setengah. Ya kan, 2 kintal setengah, kan 1 tonnya setengah kintal, 50 kilo. Setelah kita tahu, dia kaget karena dia panennya banyak. Kok banyak, kata dia. Nah, ya, makanya petani itu berat. Sampaikan bahwa sudah harus beli pupuk, sudah harus bekerja, harus mengeluarkan zakat. Sampaikan, kata guru saya, keberkahan dalam mengeluarkan zakat. Sampaikan terus, zakat itu membawa berkah. Ayo kita mengeluarkan zakat. Sampaikan kepada fakir miskin, berikan kepada fakir miskin. Enggak boleh loh ya, zakat diberikan kepada masjid. Kalau saya enggak boleh. Diberikan kepada guru ngaji juga tidak. Apalagi diberikan kepada pesantren enggak boleh. Berikan kepada fakir miskin. Kemudian yang kelima, yang masih jadi tanda tanya, ada yang memberatkan ini. Kalau sekarang tanahnya sewa gimana? Tanahnya sewa, sudah tanahnya sewa, ya nyewanya kadang sampai puluhan juta. Apakah wajib dizakati? Dalam semua kitab mengatakan al-ardu al-mustajarah. Bahasanya al-ardu al-mustajarah. Bumi sewaan wajib dizakati dan tidak dihitung zakat tijarah, tapi dihitung zakat tanaman. Karena beda, kalau zakat dagangan itu harus nunggu 1 tahun, ada istilah haul. Tapi kalau zakat pertanian itu tidak nunggu 1 tahun, tapi kalau zakat pertanian setiap kali panen dizakati. Ngono lho ya. Makanya ono sing kemarin bumi atau tanah yang sewaan ndak usah zakat. Ini salah. Tanah sewa tetap wajib zakat. Ya, berapapun yang keluar kalau sampai 1 nisab dia wajib zakat. Kemudian yang keenam catatannya,
Kan tadi saya sampaikan ada istilah apa? Paron. Kalau Jawanya paron, kalau Maduranya apa? Paruan. Hasilnya diparo. Itu prakteknya gimana? Prakteknya begini, Mas. Ini kemarin saya juga sudah tanya. Saya yang punya tanah, si Rohim yang garap. Saya tanya ke petaninya, terus yang biayai siapa? Yang biayai yang nggak punya tanah. Si Rohim yang membiayai. Saya yang punya tanah, saya hanya nyaka. Apa nyaka itu Indonesianya? Hah? Kok norap? Bajak. Saya hanya punya kewajiban bajak sawah saja. Bahkan ada yang modelnya saya nggak punya kewajiban apa-apa. Yang beli Rohim, yang biayai Rohim, yang ini Rohim. Nanti kalau sudah hasil, maka kesepakatan. Kalau hasilnya 6 kintal, 1 kintalnya diambil dulu, kemudian baru 5 kintalnya dibagi menjadi 2. Ada yang seperti itu. Jadi upahnya dia itu diambil 1 kintal. Contoh, Mas Rohim, ini sawah saya kamu garap ya? Ya, sama Rohim digarap. Semuanya Rohim, bibitnya ya Rohim, pupuknya Rohim, membiayai Rohim. Terus kesepakatan, nanti kalau dapat 7 kintal, sampean 1 kintalnya. Betul akhirnya, panen dapat 7 kintal, maka si Rohim dapat 1 kintal, tinggal 6. Ya kan? 6 baru dibagi 2, saya 3 kintal, dia 3 kintal. Ada yang roto-roto modelnya seperti itu. Siapa kalau sudah seperti ini yang membayar zakat? Yang membayar zakat yang punya benih. Yang punya benih, karena ibaratnya begini, siapa yang punya benih berarti dia yang punya tanaman. Kalau saya yang punya tanaman berarti saya yang mengeluarkan zakat. Lah rata-rata di sini yang garap, nah, di Madiun juga sama. Yang garap, Rohim yang garap, dia yang beli benihnya, dia yang ngairi sawahnya, dia yang beli pupuknya, ya toh? Paham nggak? Nanti yang mengeluarkan zakat bukan yang punya tanah, tapi yang membeli, yang punya benih, bibitnya dari si Rohim, maka si Rohim nanti yang mengeluarkan zakat baru dibagi. Jadi mengeluarkan zakatnya nggak terus dibagi dulu, enggak. Berapa semuanya panenannya Rohim yang mengeluarkan. Kenapa? Karena yang punya bibit dia yang punya tanaman. Saya kan cuman akad tok, Rohim yang nanam, Rohim yang punya, saya akad. Akadnya apa? Ya akad muzaroah kalau dalam kitabnya. Dia yang menanam, dia yang punya bibit, maka dia yang mengeluarkan zakatnya. Nah itu rata-rata di situ. Makanya ini penting. Akad sewa, ya jelas kalau yang sewa, yang menyewa. Yang paling banyak yang tidak tahu itu akad apa tadi itu namanya? Parowan, paron kalau Jawanya paron, muzaroah. Dia yang menanam atau mukhabaroh juga bisa. Dia yang menanam, kemudian saya yang punya sawah, dia yang membiayai semua, maka dia yang berzakat, kita tidak berzakat. Siapa yang punya benih, dia yang wajib mengeluarkan zakat. Nah ini sudah. Jadi beberapa catatan ini yang harus kalian perhatikan dengan betul. Ilmu-ilmu pertanian seperti ini sudah mulai tidak diminati tentang mengenai kajian-kajian masalah zakat. Zakat ini kalau dipelajari dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya mudah. Kalau sudah sulit kadang santri ngantuk, males aku ini ngitung-ngitung kayak gini. Ya tolos. Kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Ya. Diajak ngaji nih. Saya dari pondok seneng ngaji hitung-hitungan, seneng zakat, urusan jamak kosor ya, tayamum. Pokoknya yang amaliyah ke masyarakat itu saya dari pondok seneng. Terus ukuran air dan lain sebagainya itu saya seneng. Lah ini sekarang sudah mulai di masyarakat sudah mulai nggak ada ilmu ini. Tugasnya siapa? Ya tugasnya santri Darut Tauhid. Pulang kalian tugasnya itu menyampaikan di rumah masing-masing tentang pentingnya berzakat dan tentang bagaimana cara berzakat dengan benar, cara ngitung dengan mudah. Ini semoga jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah.